Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau membuat dua menu dengan dua jenis kopi juga. Nah, jenis kopi yang aku pakai, yang pertama di sini ada Arabica Bali Kintamani, yang kedua ada Robusta Kerinci. Nah, untuk Robusta Kerinci ini juga sebelumnya aku udah pernah bikin video ya, yaitu membuat menu yang kopi gula aren. Dan di sini untuk alat kopinya juga aku menggunakan dua juga. Yang pertama, di sini aku punya V60, Hario V60, ini aku punya yang nomor 2. Terus yang kedua, ini aku mau membuat Vietnam drip menggunakan dripper dari Edelman. Aku punya yang ukuran 260 ml. Yang mau aku bikin pertama di sini aku mau membuat Japanese Ice Coffee dulu. Untuk Japanese Ice Coffee, jelas aku akan menggunakan kopi yang Arabica Bali Kintamani. Kenapa aku membuat dua menu ini sekaligus di satu video? Karena untuk akhir-akhir ini aku baru pindah dan menu ini yang paling sering aku minum. Jadi siang, kadang malamnya juga. Kalau untuk yang mesin kopi biasanya emang lebih sering suami aku yang minum untuk sekarang. Oke, mau langsung aku mulai aja. Untuk Arabica Bali Kintamaninya, ini aku menggunakan sebanyak 20 gram. Aku timbang dulu kopinya. Udah ya, 20 gram, lebih dikit nggak apa-apa. Nah, setelah itu aku bersihin dulu grindernya pakai kopi yang mau aku giling. Nah, di sini untuk grindernya aku di nomor 3. Jadi aku set aja di nomor 3. Terus bersihin aja pakai kopi yang mau aku giling. Baru aku giling buat biji kopi yang mau aku pakai. Udah kosong. Untuk tingkat kehalusannya kayak gini. Ini tingkat kehalusan yang kasar ya yang aku pakai karena membuat manual brew dengan V60. Nah, ini aku pindahin buat kettlenya. Di sini aku langsung nyalain aja. Ini aku set di suhu 85 derajat Celcius. Jadi langsung aku panasin di suhu 85 derajat Celcius. Nah, sembari nunggu, ini aku siapin dulu untuk paper filternya. Nah, aku lipat aja. Untuk paper filternya juga sama ya, aku menggunakan nomor 2 juga. Nah, ini nunggu airnya panas baru aku mulai untuk penyeduhannya. Nah, ini suhunya udah pas 85 derajat Celcius, jadi langsung aku basahin untuk paper filternya. Basahin aja. Cukup. Set lagi suhunya biar dia stabil di 85. Setelah itu buang airnya. Biar aromanya lebih fresh juga. Kemudian di sini langsung aku tuangin buat bubuk kopinya ini yang tadi udah aku giling. Di sini aku menggunakan proses blooming juga, karena di sini untuk bubuk kopinya itu sebanyak 20 gram, jadi untuk bloomingnya 2 kali lipatnya dari berat bubuk kopinya, yaitu sebanyak 40 ml. Langsung aja 40 ml, pakai aliran air yang kecil aja, sampai dia basah semua. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Di sini aku menunggu kurang lebih untuk waktu bloomingnya itu sekitar 30 detik. Jadi tunggu sampai 30 detik baru aku untuk melakukan penuangan yang kedua. Ini langsung untuk penuangan yang kedua. Untuk penuangan yang kedua langsung aja sama juga menggunakan aliran air yang kecil sampai dia totalnya 160 ml.
stabilin lagi suhunya. Nah, sekarang baru penuangan yang ketiga, yaitu yang terakhir. Aku biasanya hanya menuangkan untuk ketiga kali aja. Maksimal 3 kali biasanya, lebih sering 3 kali. Ini sampai dia totalnya sebanyak 260 ml. Jadi aku menggunakan 1:13. Sampai 260 ya. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Nah, kalau kamu perhatiin di sini, di bawahnya, tadi kan aku bilang Japanese ice coffee yang aku bikin. Tapi di sini belum aku tambahkan dengan es batunya. Kenapa nggak aku tambahin dengan es batunya dulu? Karena ini aku menyeduhnya kan 20 gram, biasanya itu 15 gram. Di sini untuk 20 gram bubuk kopi menghasilkan ekstraksi kopi, seduhan kopi 260 ml. Ini bukan cuman untuk aku sendiri. Jadi biasanya aku bagi 2 dengan suami aku. Karena selera kita beda, dia lebih suka yang hotnya dan aku lebih suka yang ice-nya. Jadi untuk aku nanti untuk ice-nya itu aku pisahin di gelas. Gitu, aku pisahin di gelas. Kalau untuk suami aku baru aku sajiin untuk yang hotnya gitu. Jadi bisa dibagi 2. Itu kenapa aku juga di sini menggunakan perbandingan yang nggak terlalu ringan, biasa aja gitu, sedang, maksudnya 1:13. Oke, sebentar lagi selesai untuk proses penyeduhannya. Nah, kayak gini nih. Ada 2 gelas di sini yang biasanya aku sediain. Untuk es batunya juga udah aku siapin. Ini cuman buat aku aja untuk es batunya. Oke, cukup. Ini langsung aku campur dulu semuanya, biar aromanya juga merata. Japanese ice coffee, manual brew biasa. Nah, karena di sini aku bilang Japanese ice coffee dan itu buat aku, jadi aku nyobain yang Japanese ice coffee-nya. Langsung aku cobain aja. Untuk Arabica Bali Kintamani ini, dia untuk bodinya medium body lah, nggak terlalu yang strong banget karena aku di sini menggunakan suhu. Kenapa aku di sini menggunakan suhu 85 derajat Celcius? Karena Bali Kintamani yang aku seduh ini dia acidity-nya dia rendah, bukan yang acidity tinggi ya. Karena biasanya kan kebanyakan kan agak asem gitu kan. Tapi ini enggak, karena dia flavornya yang aku rasain itu justru dia manis. Flavornya itu lebih ke manis, lebih ke jeruk, tapi yang manis, jadi segar dan gak asem ya. Jadi buat kamu yang pernah ada komen juga di video aku sebelumnya, kenapa kalau setiap menyeduh kopi itu lebih dominan ke pahitnya. Maksudnya pahit, dia yang bitternya terlalu bitter kali ya. Kalau kopi dengan Japanese ice coffee udah pasti dia pahit, tapi pahit normalnya kopi gitu loh. Bukan pahit yang karena dia suhunya ketinggian, karena di sini aku hanya menggunakan suhu di 85 derajat Celcius. Jeruknya berasa banget dan ini nggak asem ya. Kenapa aku di suhu 85 derajat Celcius. Untuk yang kedua, aku menggunakan Robusta Kerinci ini. Di sini aku menggunakan biji kopi sebanyak 15 gram. Aku timbang dulu buat biji kopinya. Oke, pas 15 gram. Untuk grindernya, karena tadi habis ngegiling kopi yang Arabica, di sini aku bersihin dulu pakai biji kopi yang mau aku giling. Nah, untuk tingkat kehalusan di grindernya, di sini aku menggunakan di nomor 2. Kalau tadi di nomor 3, sekarang di nomor 2 ya. Langsung aku ambil aja. Jadi ini tingkat kehalusannya medium. Kayak gini untuk tingkat kehalusannya.
Untuk suhunya berbeda sama yang tadi, kalau tadi di 85 derajat Celcius, di sini aku mau menggunakan suhu di 90 derajat Celcius. Jadi langsung aku setting buat suhunya aja. Aku tambahkan ulang, aku setting ulang di 90 derajat Celcius. Oke, cukup. Setelah ini mau aku taruh buat susu kental manisnya dulu. Untuk susu kental manisnya aku menggunakan 30 ml. Buat kamu yang nggak terlalu suka manis boleh dikurangin. Pengen yang lebih manis boleh tambahin juga. Oke, udah pas susu kental manisnya, sisihin dulu. Baru mau aku tuang untuk kopinya ke drippernya. Aku buka dulu. Kodok. Langsung aku tuang aja ya. Oke, ratain, udah rata. Baru langsung aku pasang, tapi jangan terlalu ditekan, nanti takutnya malah alirannya dia lebih kecil, jadi lebih susah ngalir. Oke, cukup. Oke, nah tahap yang kedua di sini setelah kopinya, bumbu kopinya siap, untuk bloomingnya di sini aku menggunakan blooming juga. Itu karena tadi menggunakan 15 gram bubuk kopi, jadi untuk bloomingnya itu sebanyak 30 ml air. Langsung aku tuangin aja. Oke, lebih dikit nggak apa-apa. Bloomingnya sama kayak tadi, kurang lebih 30 detik juga untuk waktunya. Sampai dia 30 detik udah, baru untuk penuangan yang terakhir. Jadi 2 kali penuangan aja kalau di sini. Nah, ini udah 30 detik, lebih dikit nggak apa-apa karena kameramennya habis mainan kucing. Oke, penuangan yang terakhir di sini. Ini sampai 135 aku pakainya. Sampai 135 ml. Oke, cukup pas 135 ml. Karena ini udah nggak dipakai lagi untuk airnya, jadi langsung aku matiin aja. Kemudian tunggu sampai dia selesai untuk menyeduh kopinya. Nah, untuk Vietnam drip ini, kenapa tadi aku bilang untuk penekanannya itu jangan terlalu ditekan, jadi biar kayak gini nih, stabil untuk tetesan aliran airnya. Tetesannya tuh merata juga. Kalau kamu terlalu ditekan, nanti tetesannya dia terlalu ramak, jadinya over extract. Untuk rasanya juga dia menurut aku kurang nikmat ya untuk segelas kopi yang nanti dihasilkan. Jadi biar dia stabil, tinggal tunggu hasilnya nanti. Nah, ini untuk penyeduhannya udah selesai. Langsung aku angkat aja, aku sisihin. Udah jadi. Langsung aku aduk di sini aja karena ini cukup panas karena baru banget selesai. Aduk sampai dia merata. Nah, ini udah merata. Mau langsung aku cobain aja. Nah, buat kamu yang pengen nyobain Vietnam drip ini, tapi menggunakan kopi yang sama kayak aku, Robusta Crunchy. Untuk kopi yang aku pakai ini, dia aftertaste-nya itu clean dan dia lebih lembut untuk rasanya. Natinya dia lebih berasa kalau ditambahkan pemanis kayak gini, kayak pakai susu kental manis. Tapi buat kamu yang pengen menambahkan selain menggunakan susu kental manis, jadi biar lebih balance, biar lebih creamy, itu ditambahkan dengan creamer juga, creamer bubuk ya. Itu boleh banget untuk mengikat rasanya.
Kenapa aku sarankan menggunakan creamer bubuk bukan creamer cair? Karena untuk creamer bubuk itu lebih mengikat dibandingkan dengan creamer yang cair, dan juga dia lebih creamy menurut aku. Dan usahakan untuk rasionya itu jangan terlalu kecil ya, karena kalau terlalu kecil itu dia akan terlalu pekat. Karena untuk Robusta ini kan dia kan full body kan, yang aku pakai ini full body, jadi dia lebih tebal rasanya. Usahakan itu jangan terlalu pekat, jadi sedang aja. Atau kalau kamu pengen yang lebih ringannya juga nggak apa-apa, asal pemanisnya kamu kurangin lagi, jadi biar balance. Kalau nggak pakai pemanis, itu rasanya itu akan kayak jomplang gitu loh, karena terlalu strong untuk Robusta sendiri. Untuk Robusta, sorry aku sambil minum mulu dari tadi karena aku suka dengan kobe yang baru ini. Ini sebenarnya sering aku minum itu kalau malam-malam, karena di sini kan lebih seringnya itu hujannya tuh malam ya kan? Hujannya malam. Kebetulan ini aku baru pindah di rumah baru, makanya sorry banget aku bikin videonya masih agak berantakan karena meja untuk aku nyeduh kopi itu belum datang, belum diantar. Ini masih dibuat, proses pembuatan. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Untuk video selanjutnya mungkin nanti aku udah pindah di meja penyeduhan aku, jadi nggak seribet ini cara bikinnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.